praktek pembelajaran kelas rank 4. Berikut kita mulai. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya ya, baiklah. Untuk hari ini mungkin ada yang kaget ya. Kelas 6 itu digabung dengan kelas 5. Kenapa? Karena Ibu Hasaniyati hari ini lagi ada pekerjaan. Jadi kelas 6 ikut gabung di kelas 5. Nah, tapi pelajarannya tetap beda. Tetap pelajaran kelas 6 belajar kelas 6 dan kelas 5 juga tetap kelas 5. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa. Kepada Rehan, silakan pimpin doanya. Doa mulai. Terima kasih Rehan. Untuk selanjutnya kelas Pak cek kehadirannya dulu ya. Kelas 5 hadir semua? Hadir semua. Kelas 6 hadir semua? Bagus. Rajin-rajin ya anak-anak hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya akan Pak sampaikan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Khusus untuk kelas 6 itu kita belajar tentang gerhana, dan kelas 5 kita belajar tentang kenampakan alam. Nah, khusus untuk kelas 6 tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama itu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu untuk kelas yang kedua, siswa dapat menganalisis proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu untuk kelas 5 itu siswa dapat mendeskripsikan tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Lalu siswa dapat mengidentifikasi ciri-cirinya apa? Ciri-ciri penampakan alam daratan dan perairan. Baiklah, untuk sementara silakan Pak mohon Pak untuk minta dibentuk kelompok ya. Dan alhamdulillah kelompoknya sudah tersusun rapi. Kelas 5 sebentar ya. Untuk kelas 6 silakan anak-anak pelajari. Nah, silakan ya anak-anak pelajari dulu yang itu baca dan amati gambar yang ada di buku, gambar proses terjadinya gerhana bulan dan matahari. Untuk kelas 5 kita mulai ya. Kelas 5, apa itu penampakan alam? Ada yang tahu? Ada yang tahu penampakan alam itu? Penampakan alam itu adalah suatu kejadian atau suatu hal atau yang bisa kita sebut dengan penampakan yang terjadi akibat peristiwa alam. Nah, penampakan alam yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama daratan, yang kedua ada lautan, perairan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan. Ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pantai. Nah, apa saja dari ciri-cirinya itu?
perbukitan? Apa itu? Ada yang tahu? Bukit itu biasanya berbentuk kubah dan memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 300 meter. Ya, ada buku ya. Di atas permukaan laut. Sedangkan sungai itu airnya mengalir dari bagian hulu yang lebih tinggi ke hilir. Nah, itulah yang disebut dengan penampakan alam atau bentang alam. Suatu peristiwa yang terjadi karena peristiwa alam. Nah, sehingga bentang alam itu dibagi dua, yaitu daratan dan perairan. Baiklah, untuk selanjutnya silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Nanti untuk sementara Pak ke kelas 6 dulu ya. Ke kelas 6 dulu. Kelas 6 masih semangat? Oke, kalau itu tepuk semangat. Betul. Nah, kelas 6 kita belajar tentang gerhana. Apa itu yang disebut dengan gerhana? Gerhana itu adalah suatu peristiwa alam yang terjadi di mana ketika matahari tertutup atau terhalang oleh bulan atau bumi. Nah, sehingga matahari itu bisa dibagi menjadi dua. Ada gerhana itu dibagi dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, sekarang Pak minta untuk kelas 6 silakan diskusikan, cari informasi yang ada tentang gerhana bulan dan gerhana. Kelompok terdiri atas 4 orang. Carilah informasi. Baca ini lah. Tampakkan wilayah daratan. Bukit berbentuk kubah dan memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Biasanya mempunyai ketinggian minimal sekitar 610 meter. Pantai area yang menjadi batas antara darat dan laut dan bagian daratan yang menjauh ke arah laut. Tanding yang sangat luas. Tampakkan alam wilayah perairan. Sungai airnya mengalir dari bagian hulu yang lebih tinggi ke hilir yang lebih rendah. Lalu bagian laut yang menjorok ke daratan. Danau bagian sungai yang lebih lebar dan lebih dalam daripada luas lainnya. Laut area yang menjadi tempat berkumpulnya air asin. Samudra laut yang sangat luas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi yang kelompok 1 sudah ke depan. Itulah yang namanya bentang alam atau penampakan alam yang ada di Indonesia itu ada dua. Setelah kita simpulkan, yaitu ada wilayah daratan dan ada wilayah perairan, di mana wilayah daratan itu dalam bentuk bukit, lalu gunung, pantai, tanjung, dan semenanjung. Sedangkan wilayah perairan itu terdiri dari sungai, teluk, danau, dan laut, samudra. Nah, untuk sementara Pak ke kelas 6 dulu, anak-anak kelas 5. Silakan diam dulu sebentar. Gimana? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai. Silakan dibacakan ke depan hasil diskusinya. Jelaskan terjadinya gerhana bulan. Terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi dan bulan tetap berada pada satu garis, dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Terus? Sudah? Ya. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1.
gerhana itu adalah fenomena alam yang terjadi ketika matahari atau sinar matahari itu tertutup oleh bulan atau bumi. Nah, gerhana bulan itu terjadi prosesnya ketika sinar matahari tertutup oleh bumi dan bulan. Seperti itu juga sebaliknya. Kalau gerhana matahari itu antara bulan tertutup oleh bulan dan matahari dan bumi, dia membentuk garis lurus. Nah, demikian untuk kelas 4. Kelas 5 silakan lihat ke depan lagi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silakan nanti dijawab pertanyaan yang ada di buku yang sudah Pak beri tadi, lalu nanti dikumpulkan. Sudah selesai semua? Silakan kumpul. Silakan kumpulkan. Silakan kumpul kalau selesai. Ya, sudah. Baiklah, anak-anak, sekarang kita berikan kesimpulan kembali untuk kelas 4 itu. Kelas 5 itu tadi penampakan alam itu adalah suatu kejadian apa? Dan situ peristiwa alam